Selamat pagi, sahabat renungan harian keluarga. Kita bertemu lagi di hari ini Senin 3 April 2023. Kita diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu, mari kita membuka hari ini dengan berdoa dan membaca firman bersama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, di hari baru yang Tuhan beri, di saat sukacita dan penyertaan Tuhan, semakin sempurna atas hidup kami. Ketika kekuatan, keselamatan, umur yang panjang, tetap Tuhan anugerahkan atas kami semua anak-anak Tuhan. Maka di hari ini, kami ingin membuka hari baru ini dengan membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan adalah sulu bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan akan menerangi setiap langkah hidup kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, dan taruh hikmat atas kami semua. Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan kami ketika kami membaca dan belajar firman bersama, agar kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam firman-Mu di saat ini. Ini kami semua yang siap untuk membaca dan belajar firman di hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat RHK yang Tuhan Yesus berkati. Mari kita membuka Alkitab kita, bacaan kita di hari ini terambil dari Matius pasal 27 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita membacanya bersama-sama. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, sahabat RHK, di hari ini kita belajar dari bagian Alkitab yang telah kita baca. Menurut Matius pasal 27 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Dari bagian Alkitab ini, kita boleh menyaksikan dan melihat bagaimana Yesus disesah, bagaimana Yesus dihina. Bahkan tentara-tentara Romawi mengolok-olok dia dengan menempatkan jubah ungu padanya, membuat mahkota duri, dan menempatkannya di kepalanya, serta memberinya sebatang bulu sebagai lambang kekuasaan. Mereka kemudian berlutut di hadapannya dan memperolok-olokkannya dengan menyebutnya Raja orang Yahudi. Mereka bahkan meludahinya dan memukulnya dengan bulu tersebut. Saudara-saudara, eksekusi yang Tuhan Yesus jalani dalam peristiwa penyaliban adalah sebuah peristiwa yang tidak hanya memberikan tindakan yang melahirkan kekerasan secara fisik, tetapi juga merupakan suatu tindakan yang melambangkan penghinaan dan penolakan terhadap kekuasaan dan ajarannya. Tindakan ini menunjukkan betapa kerasnya penolakan dan penghinaan yang muncul dari otoritas politik dan kekuasaan dunia terhadap pesan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan selain itu, tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa Yesus menderita tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan mental karena perlakuan yang dia terima. Saudara-saudara, dalam konteks budaya dan sejarah saat itu, jubah ungu dan mahkota duri adalah simbol kekuasaan dan kemuliaan. Dan dengan memberikan
sebatang bulu pada Yesus, tentara Romawi mencoba menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menghinanya, tetapi juga merendahkan statusnya sebagai seorang raja. Namun, meskipun Yesus menderita dan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, Dia tetap menunjukkan kasih dan pengampunannya. Bahkan kepada para pelaku yang memperlakukannya dengan keji dan kejam. Sahabat RHK yang Tuhan Yesus berkati, dari hal ini kepada kita ditunjukkan betapa besar kasih dan kebenaran yang disampaikan oleh ajaran Yesus. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan dari ayat-ayat ini juga menunjukkan bagaimana Yesus yang mengalami penghinaan dan penolakan oleh manusia dalam jalan salibnya. Dan bagaimana penghinaan tersebut menjadi bagian dari penebusan dosa kita manusia. Penderitaan dan kematian Yesus tidak hanya membebaskan manusia dari dosa, tetapi juga memperlihatkan betapa besar kasih Allah terhadap manusia dan betapa besar penebusan yang Dia tawarkan kepada kita. Sahabat RHK yang Tuhan Yesus berkati, dari bagian Alkitab ini kita diingatkan bahwa betapa pentingnya penghormatan dan pengakuan terhadap kekuasaan dan otoritas Allah dalam hidup kita. Perlakuan yang dilakukan oleh tentara Romawi kepada Yesus adalah contoh nyata dari penghinaan terhadap kekuasaan Allah dan menjadi peringatan bagi kita untuk tidak merendahkan kekuasaannya dalam hidup kita. Dan dalam hidup kita ini, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi dari kebenaran dan kekuasaan Allah. Bagaimana kita harus tetap setia pada kebenarannya dan mempertahankan pengakuan kita terhadap kekuasaannya. Meskipun kita mungkin menghadapi penghinaan, penolakan, atau penganiayaan, kita harus tetap teguh, kita harus tetap penuh semangat juang untuk mempertahankan iman kita dan tidak tergoda, untuk membalas penghinaan yang kita alami, seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus dan para pengikutnya. Kesetiaan kita pada kebenaran dan kekuasaan Allah akan membawa berkat dan keberhasilan dalam hidup beriman kita. Sehingga kita akan menjadi saksi Tuhan yang tetap teguh di tengah-tengah dunia ini. Dan kepada kita pun, kita diajarkan tentang pentingnya penderitaan dalam hidup kita sebagai bagian dari perjalanan rohani kita. Seperti yang dialami oleh Yesus, penderitaan dan kesengsaraan seringkali menjadi bagian dari panggilan kita untuk mengikuti kehendak Allah. Namun dalam penderitaan kita harus tetap memiliki kepercayaan dan keyakinan pada Allah. Karena Dia selalu ada bersama kita dan akan mempergunakan penderitaan kita untuk kebaikan kita sendiri dan juga kebaikan orang lain. Dan tindakan tentara Romawi dan orang-orang yang memperlakukan Yesus dengan kejam itu sebenarnya merupakan tindakan yang dipimpin oleh kegelapan dan dosa. Mereka belum mengenal kebenaran, mereka tidak mencintai Allah, dan oleh karena itu, mereka melakukan hal-hal yang berlawanan dengan ajaran Tuhan. Kita melihat bahwa dalam penderitaan Yesus, sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sepenuhnya berpihak pada kebenaran dan cinta Allah. Yesus dengan sabar dan penuh kasih menerima perlakuan yang tidak adil dan kejam tersebut, tanpa merespon dengan kekerasan atau dendam. Karena itu sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai sahabat-sahabat Allah, sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil untuk meniru teladan kasih lewat penderitaan Yesus dan menjadi saksi kebenaran dan cintanya bagi dunia yang dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Keluarga
keluarga Kristen yang Tuhan Yesus berkati. Kita telah ada di bulan yang baru. Kita telah ada di hari yang baru. Dan dalam perkenanan Tuhan, kita pun boleh ada di minggu sengsara yang ke-6. Mari sebagai gereja, kita harus lebih panjang sabar dan tetap penuh kasih dalam menghadapi ketidakadilan, dalam menghadapi penghinaan, bahkan penolakan terhadap iman kita kepada Yesus. Dengan belajar dari keteladanan Kristus, menerima perlakuan yang buruk tersebut dengan sabar dan penuh kasih. Hal ini kiranya memberi motivasi kepada kita, agar dalam menghadapi situasi yang sulit, kita harus memiliki sikap yang penuh kasih, dan tidak merespon dengan membalas hinaan, atau menyimpan dendam kepada orang-orang yang menghina dan menolak kita. Janganlah kita memelihara kepahitan dalam hati, dengan tidak memberi ruang kepada semua intimidasi yang akan menghalangi setiap kesaksian dalam hidup beriman kita. Asal kita teguh, maka semakin kita dihambat, maka kita akan semakin merambat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Ketika kami dalam keadaan lemah dan tak berdaya, Engkau tuntun, Engkau tolong, Engkau mampukan kami. Biar kami akan senantiasa hidup dengan bersukacita dan berpengharapan di dalam Engkau. Mari Tuhan Engkau pelihara hidup kami, dan biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah juang yang kami lakukan. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang berputus asa. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dalam keterpurukan hanya karena keadaan menjadi tidak baik dalam hidup kami. Tapi biarlah ya Tuhan, apapun yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, mampukan kami selalu, dampingi kami selalu, karena ketika Engkau berjalan bersama kami, maka kami akan kuat dan mampu menanggung segala sesuatu. Perlengkapi kami Tuhan, anugerahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Jangan biarkan kami ada dalam lingkungan orang-orang yang akan menjebak kami untuk melakukan dosa dan kesalahan. Tapi dalam hikmat yang Tuhan tuntun, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin handal, penuh semangat, tahan uji, dan mau untuk dituntun dalam kasih dan kuasa Tuhan yang terus menyempurnakan kami. Ini kami Tuhan, ini gereja-Mu, ini persekutuan umat-Mu. Kami membawa kehidupan kami seanteronya dalam tangan kasih sayang-Mu. Kami yakin Engkau adalah Allah Bapa kami, yang merancangkan damai sejahtera atas hidup kami semua. Jika hari ini Tuhan, ada sukacita yang Engkau anugerahkan, apakah itu karena keberhasilan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pendidikan, tapi juga ada sukacita karena disembuhkan dari sakit penyakit, maupun sukacita karena usia yang bertambah, baik usia secara pribadi maupun usia perkawinan. Engkau kiranya akan semakin menyempurnakan sukacita yang kami miliki, dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Karena apa yang kami nikmati, apakah itu keberhasilan, kesuksesan,
maupun umur yang panjang, semua kami dapatkan hanya karena kasih dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa doa kami. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat RHK yang Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kasihi, kita telah berdoa dan membaca firman bersama. Kiranya iman kita semakin diperteguh, sehingga setiap langkah, kerja dan pelayanan di hari ini selalu kita kerjakan dengan sukacita yang telah Tuhan sediakan bagi masing-masing kita. Mari kita mempersiapkan diri kita di minggu sengsara yang ke-6 ini dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kiranya kasih setia Tuhan akan tetap menyertai kita. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Bukit Muria Tikala Baru, selalu memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara, keluarga yang hari ini berhari ulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan. Kiranya berkat Tuhan semakin berlimpah dalam kehidupan keluarga. Terima kasih, inilah pertemuan kita di hari ini. Senin 3 April 2023 dalam Renungan Harian Keluarga. Kiranya kita tetap diberkati dan kasih Tuhan menyertai kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Renungan Harian Keluarga, Gemi Bukit Muria, Tikala Baru. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.